ekstrim di Lembang Maroson, dan sekarang kita sudah ada di kantor Lembang Maroson, dan kami akan mencoba mengambil informasi dari Kepala Lembang, toko pembaharuan, dan masyarakat miskin. Kita akan lanjut mengambil informasi dari Kepala Lembang dengan toko pembaharuan dan masyarakat miskin. Tentang pengentasan kemiskinan di Lembang Bapak di Lembang Maroson ini. Jadi saya mencoba akan mengambil beberapa informasi terkait dengan pengentasan kemiskinan di Lembang Maroson. Kira-kira sejak adanya dana desa masuk di Lembang Maroson, Pak, untuk penduduk yang masih dalam kategori miskin ekstrim, kira-kira ada berapa datanya dari sejak dana desa masuk sampai sekarang? Ya, oke, terima kasih Pak Ceo. Ya, sebagai informasi bahwa kami mulai menjabat pada tahun 2015, dan sejak itu juga Undang-Undang Desa Nomor 14 tahun 2014 ini berlaku. Jadi adanya dana desa ini mulai tahun 2015 sejak kami menjabat. Khususnya kan di Lembang Maroson pada tahun 2012 sejak kami menjabat, jumlah kakak kami di Lembang ada sekitar 349 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 1.369 jiwa. Banyak juga, Pak, ya? Ya, terus kan Pak. Jadi ini di Maroson ini paling banyak jumlah penduduk di Kecamatan Pura, Pak. Oh gitu, Pak, ya. Dan setelah itu kami mendata jumlah kakak yang masuk dalam kategori miskin ekstrim itu sekitar 100-an kakak tahun 2015. 2015, ya. Terus sampai sekarang apakah ada penurunan atau justru bertambah? Ya, puji Tuhan, data terakhir ada penurunan yang sekitar sebelumnya 101 kakak, pada tahun kemarin tinggal 17 kakak, Pak. Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Jangka waktu sekitar 6 tahun. Ya, jadi program apa yang Bapak sampaikan ke masyarakat yang menyentuh masyarakat miskin sampai secara drastis dari 101 kakak dan sekarang tinggal 17 kakak, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kita upayakan bahwa program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu sendiri, atau keluarga itu sendiri. Misalnya yang kita lakukan pada masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Itu yang sebagai kebutuhan dasar yang di situ, Pak. Ya. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan dasar yang lainnya, misalkan jaringan air bersih? Ya, itu kita sudah laksanakan tahun 2017 itu sudah kita kerjakan, dan ada beberapa kegiatan lain yang semua dengan juga kesehatan. Oh ya. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan, apakah masyarakat yang ada di Lembang Maroson sampai sekarang ini masih ada yang belum mempunyai jamban sendiri? Oh iya, jamban. Jadi memang ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat kita, dan ini sudah masuk dalam prioritas program kita selama ini. Kita sudah kerjakan mulai dari tahun 2018 ini, dan sampai saat ini sudah tuntas masalah jamban dan sanitasi yang bersentuhan langsung. Oke, mantap, Pak. Jadi sampai sekarang sudah tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai jamban sendiri. Dan kita sudah ODF, Pak. Ya, itu Pak. Jadi kemudian terkait dengan di bidang selain yang tadi bidang kesehatan dan pendidikan, di bidang pemberdayaan apa yang Bapak lakukan untuk pengentasan kemiskinan di Lembang Maroson? Ya, bidang pemberdayaan ini kita berdayakan secara khusus ini ibu-ibu. Kita berdayakan dasawisma, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok wanita, dan kelompok-kelompok tani. Ya. Jadi kita berikan dorongan, misalnya kita dalam kelompok ini kita berikan bibit, kita berikan horti, pendidikan, dan
masih banyak lagi yang kita sudah berikan. Jadi metodenya pemberian dalam bentuk kelompok Pak ya? Dan sekarang Ya. ada dalam bentuk kelompok Ada tani, ada dalam dalam kelompok, bentuk ya. kelompok wanita perempuan, tani. ya. Kemudian satu kelompok berapa orang anggotanya Pak? Ada yang 25 orang anggotanya, ada yang 20, dan ada juga yang hampir 30. Misalnya di kelompok Lestari itu ada sekitar 32 anggotanya. Ya, jadi sampai saat ini berapa kelompok yang diberikan bantuan Pak? Selama ini ada kelompok tani ada 8 dan kelompok wanita tani KWT itu ada 9 kelompok yang kita sudah berdayakan. Termasuk banyak juga kelompok yang dibantu Pak ya. Kemudian untuk kedepannya setelah Bapak memberikan penjelasan bahwa ada di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat itu, apakah kedepannya diprogramkan di dalam pembangunan ya, apakah itu ada di RKP dan di APBL penganggaran untuk pengentasan kemiskinan selanjutnya, apalagi yang masih ada sekitar 17 kakak yang masih tersisa Pak. Oke. Ya, harapan kita setelah habis periode ini 2027 kita berharap kakak yang masih 17 ini yang tergolong keluarga miskin ekstrim, ya kita harapannya 0. Jadi dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang kita sudah rencanakan melalui RPJM dan kita turunkan dalam RKP dan penganggaran setiap tahunnya, melalui program-program yang tadi saya sampaikan, kita harapannya itu akan sampai pada 0%. Sampai nihil nantinya. Nihil, ya. Kemudian selain bibit ikan dan bibit hortikultura yang diberikan kepada kelompok masyarakat, apakah tidak ada semacam ternak atau yang lain-lain yang diberikan Pak? Iya, jadi untuk tahun depan ini kita sudah menyusun dalam RKP, Ya. bahwa kita akan memberikan bantuan bibit ternak lagi, khususnya babi yang memang menjadi kebutuhan di masyarakat kita. Ya, tapi itu dalam bentuk kelompok juga Pak. Ya, dan kelompok. Ya. Misalnya tahun depan ini kita sudah memprogramkan kita berikan 5 kelompok saja dulu. Ya, jadi kemudian kalau seandainya bantuan ternak yang diberikan itu sudah berhasil, bagaimana metodenya? Apakah itu bergulir atau bagaimana Pak Lembang? Iya, jadi nanti kita akan percayakan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Lembang, Bumlem. Ya, jadi BUMDes yang akan kelola. Betul. Saya kira itu bagus Pak untuk perguliran ekonomi di Lembang sendiri. Betul. Ya, jadi pada saat nantinya itu dari masyarakat sudah ada hasil, semuanya itu ditampung oleh BUMDes untuk dipasarkan kembali. Betul sekali. Ya, jadi bergulir, jadi akan berputar, ekonomi akan berputar di Lembang sendiri. oh ya. Jadi itu sudah ada di RKP dan sudah dianggarkan di APBN Pak ya. Ya. Jadi demikianlah informasi yang kita ambil dari Bapak Kepala Lembang Maroson, Bapak Samuel Pato, yang sudah memberikan informasi terkait pengentasan kemiskinan di Lembang Maroson sejak adanya dana desa sampai sekarang, dan sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2022 sampai sekarang ini. Terima kasih banyak Pak Lembang atas informasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Selamat ya.